Hal yang pertama paling penting adalah Anda harus tahu marketnya dulu. Di mana Anda mau jual hasil produksi ini, Anda harus tahu dulu. Perkenalkan, nama saya Hasan Muda Afghani, biasa dipanggil Afgan. Saya tinggal di Kelurahan Berbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya pemilik usaha dari Maka Lele Farm, budidaya kolam lele organik. Awal mulai usaha ini berawal dari bulan Maret tahun 2018. Saat itu saya mempunyai tanah, sebidang tanah lebar 17 meter kali 20 meter, kurang lebih 300 meter persegi. Lahan tersebut kurang produktif, hanya ditumbuhi pohon-pohon pisang, hanya ditumbuhi pohon mangga dan semak belukar yang lainnya. Dan juga melihat dari perkembangan pada saat itu, kami mempunyai tetangga yang membutuhkan satu pekerjaan dan berharap untuk terbantu dengan adanya tanah tersebut. Kami mencari sesuatu usaha yang dapat membantu semuanya, yang dapat bermanfaat bagi semuanya, bagi keluarga saya, juga bagi sekitar saya. Setelah berkonsultasi, setelah berkomunikasi dan sharing terhadap teman-teman juga, apa sih usaha yang bisa hasil cepat, tidak terlalu lama, maksud saya, tidak terlalu membutuhkan modal yang besar juga, dan juga kebutuhan market itu ada dan berharap itu masih bisa terpenuhi. Kami memutuskan untuk budidaya kolam lele ini, kolam lele organik. Kolam lele organik berbeda dengan kolam lele yang lainnya karena kami mempunyai keunggulan bahwasanya kami hanya full pakan pelet. Usaha ini sudah berdiri sekitar 2 tahun dan kami memiliki 2 karyawan, yakni karyawan untuk pengelolaan sehari-hari dan satu lagi karyawan untuk distribusi hasil produksi kami. Hasil produksi ini sudah merambah ke beberapa pasar, rumah makan, dan sekitar lingkungan kami. Per bulan saat ini kami mencapai kurang lebihnya sekitar 6-7 kuintal per bulan. Anda bisa bayangkan setahun berapa jumlahnya. Untuk distribusi hasil produksi kami sudah edarkan ke beberapa pasar dan juga beberapa rumah makan. Dan juga ada beberapa yang langsung datang ke sini untuk meminta hasil panen kami. Beberapa ada permintaan sekitar 10-20 kilo per hari untuk kami pasok setiap harinya begitu. Dan beberapa juga ada rumah makan yang meminta kami sekitar 5-10 kilo per harinya. Resiko yang kami hadapi saat ini yakni karena kolam kami berada di outdoor, sehingga setiap pagi ada beberapa burung yang datang ke sini ke kolam untuk makan ikan-ikan yang dalam kondisi kecil begitu atau sedang gitu. Dan juga pada saat malam hari ada beberapa burung, ada juga burung hantu begitu, dan itu juga mengganggu kami. Kemudian dari sisi yang lain juga kami menghadapi kondisi air yang notabene-nya bisa mengganggu kesehatan lele, termasuk juga air berwarna kurang bagus juga bisa mengakibatkan lele kami kurang sehat. Lele kurang sehat bisa ditandai dengan adanya menggantung di pagi hari, kemudian ada juga yang bisa pergerakannya lambat begitu. Dan saat ini kami sudah mempunyai solusinya untuk perihal masalah burung. Kami saat ini sudah menyiapkan jaring yang harapannya itu nanti satu kolam satu jaring, sehingga tidak sampai
diganggu burung-burung tersebut. Untuk air, kami punya sirkulasi air yang di sini bagus, airnya melimpah. Kami pasang setting pompa air otomatis, dengan pada jam tertentu nanti akan keluar air sendiri, sehingga kondisi air yang ada di dalam kolam itu bisa stabil dan sehat kembali untuk lelenya. Ada beberapa treatment kami di sini di daerah Kapur seperti ini. Kami punya treatment ketika di pagi hari kami tebarkan beberapa probiotik gitu, atau mungkin semacam ramuan khusus yang kami sebarkan tiap hari agar apa? Agar kondisi air stabil, sehat, dan kemudian si lelenya juga senang di dalam air tersebut. Tips bagi rekan-rekan yang ingin memulai usaha budidaya lele, hal yang pertama paling penting adalah Anda harus tahu marketnya dulu. Di mana Anda mau jual hasil produksi ini, Anda harus tahu dulu. Anda harus tahu informasi ini di beberapa pasar, di beberapa tempat makan, begitu kebutuhannya bagaimana. Dan Anda harus menawarkan di awal sebelum Anda memulai usaha ini, sehingga Anda akan tahu kebutuhannya seperti apa. Yang kedua adalah pakan. Pakan penting di sini untuk memberikan pakan yang berkualitas sehingga percepatan pertumbuhan daging ikan lele tersebut bisa tercapai dan kemudian bisa layak untuk dikonsumsi secara sehat dan higienis. Yang ketiga adalah pemeliharaan air itu sendiri. Air penting bagi ikan lele dan menjaga air itu sendiri adalah sangat penting sehingga sirkulasi dari air itu sendiri juga tetap terjaga. Keunggulan dari Makalele Farm ini adalah kami menyediakan lele-lele yang organik. Jadi mengapa kami menjemput lele organik ini? Karena kami full pakan pelet, full pakan dari pabrik, dan ini berkualitas ekspor. Nah, hasil dari ikan lele ini juga memiliki daging yang teksturnya bagus dan juga higienis, termasuk juga sehat. Limbah dari air pengelolaan ini juga tidak sampai menyebabkan racun atau tidak sampai menyebabkan perairan atau mungkin lingkungan sekitar terganggu, karena limbah ini juga bagus bagi tanaman-tanaman yang ada di sekitar kolam ini. Ya, untuk teman-teman, bagi rekan-rekan yang ingin berkonsultasi atau berkolaborasi dengan kami, bisa menghubungi di 0813 80 80 3135. Ya, harapan saya Makalele Farm ini bisa berkembang dan juga bisa memanfaatkan lahan-lahan non produktif untuk menjadi lahan yang produktif dan juga memberdayakan masyarakat sekitar bagi yang membutuhkan pekerjaan. Dan juga harapan saya kepada pemerintah bahwasanya usaha ini sangat bagus dan bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat bagi kelompok usaha yang seperti ini. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Lebah Inspirasi, tempatnya berbagi. Maju petani lele Indonesia.